Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari pengecoran sand casting ya. Nah, di sini ada pengecoran berdasarkan cetakan itu ada dua bagian, dua pengecoran cetakan permanen dan pengecoran cetakan non permanen. Di sini pengecoran cetakan permanen squeeze casting, die casting, dan centrifugal casting. Sedangkan pengecoran cetakan non permanen itu seperti pasir cetak dan pola lilin ya. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari dua tipe pasir cetak. Bagaimana kita membuat cetakan pasir ya. Nah, kalian harus bisa memahami bahwa pengecoran ini bagaimana kita membuatnya. Ini cetakan pasir. Bagian cetakan pasir itu ada satu sepasang cetakan atas dan bawah, cup dan drak, kemudian cawan penuangan, puring basin, kemudian saluran turun itu screw, lubang masuk gate, penangkap kotoran atau choke, saluran menuju rongga cetak, rangka cetakan atau flash ya. Nah, jadi 10 komponen ini harus ada di pasir cetakan pasir ya, cetakan pasir. Nah, nanti di sini kita harus bisa mengetahui apa itu yang dimaksud dengan screw, apa yang dimaksud dengan gate, apa yang dimaksud dengan choke ya, atau runner, riser ya, atau inti. Nah ini kalau dilihat eh, cetakan ya, itu ada sepasang cetakan. Nah, kalau itu kemudian cawan tuang atau basin tempat kita menuangkan eh, material yang akan kita masukkan ke dalam cetakan pasir ini ya. Nah, ini yang paling itu bagian atas disebut cup ya, bagian bawah itu disebut itu drak ya. Nah, ini komponen penting ya. Nah, kemudian tempat menuangkan yang seperti saya katakan tadi adalah basin ya atau cup ya, cawan tempat bagian penuangan. Kemudian saluran masuk ya itu screw ya. Kemudian itu ada untuk menangkap kotoran ya supaya kotorannya tidak langsung masuk ke dalam cetakan, itu kita perlu yang namanya choke. Kemudian ada blind riser ya, saluran penambah ya supaya udara yang terperangkap bisa dikurangi ke dalam inti dari cetakan ya. Nah, kemudian inilah yang akan kita buat nanti di dalam cetakan pasir tersebut ya. Nah, ini kita harus perhatikan itu blind racernya itu untuk menangkap udara ya. Kemudian open racer itu kalau kita tahu bahwa material yang kita isikan ke dalam cetakan itu sudah penuh ya. Kemudian ada pen itu saluran gas biar gas yang di dalam cetakan kita itu bisa keluar ya. Nah, ini biar bisa keluar untuk pen. Jadi di sini kita harus lihat supaya tidak ada lagi udara yang terperangkap. Nah, ini adalah rangka ya, rangka cetakan atau flash ya supaya cetakan itu kokoh ya, tidak hancur ya waktu diletakkan. Nah, ini ya sebagai bayangan yang mana yang disebut dengan core, yang mana disebut dengan drag biar untuk mengingat ya. Nah, yang ini apa namanya ya, nanti bisa dilihat. Nah, ini adalah pasir ya, pertama itu adalah pasir yang nanti dipadatkan yang setelah modelnya dimasukkan dalam pasir ya. Kemudian itu juga ada lain-lainnya, ada flashnya untuk sebagai penyangga dari pasir tersebut atau rangkanya ya, rangkanya supaya cetakan yang kita buat tidak rusak
ya. Bagian atas itu disebut dengan kop, bagian bawah itu disebut dengan drag, ya. Nah, kemudian dari sini kita sudah bisa mengetahui nama bagian-bagiannya, ya, yang lainnya seperti fan, yang mana fan, yang mana parting line, ya. Nah, ini parting line, ya, parting line. Kemudian yang mana disebut core atau inti, ya, ini sudah harus kalian pahami. Nah, yang di atas itu merupakan adalah cup, ya, cup atau cawan, ya, cawan. Nah, ini untuk mengalirkan material cair yang akan kita tuangkan ke dalam cetakan kita, ya. Nah, kemudian itu ada untuk menangkap kotoran, kan kalau kotoran dari material itu tentu ada. Nah, kita perlu namanya chalk. Kemudian runner, ya, untuk menuju ke inti, ya, ke material kita. Kemudian ada eraser dan brainizer, ya. Nah, itu kita bisa yang kelebihan, ya, kelebihan dari material kita, ya. Lalu kita pas juga, nah itu fan untuk mengalirkan udara, ya. Nah, jadi yang hijau, warna hijau adalah mold cavity, ya, mold cavity, ya. Jadi paham di sini bagaimana, sedangkan inti adalah yang berwarna coklat, ya. Jadi banyak. Nah, fungsi dari komponen cetakan pasir, kop dan drag itu disatukan membuat rongga cetak, ya. Lalu disatukan kop dan ininya, drag itu jadi rongga cetak. Pool basin itu tempat tuang logam cair, ya. Kemudian screw, saluran di mana logam cair mengalir ke bawah. Gate, lubang masuk ke dalam rongga cetakan. Cok, cekungan untuk menahan kotoran, ya. 6 adalah runner, saluran menuju rongga cetak. Cavity, rongga cetak, ya. Kemudian riser, ya, penampungan logam tambahan untuk kompensasi penyusutan. Nah, ini penyusutan, ya, harus kita perhatikan. Kemudian core, sisipan dari pasir yang ditempatkan di dalam cetakan untuk membuat rongga. Fan, saluran tambahan untuk jalan keluar gas yang ada di dalam cetakan, ya. Nah, ini sebaiknya kita buat semua, ya, agar nantinya hasil dari cetakan kita itu benar-benar baik, ya. Nah, harus diperhatikan bagaimana membuat antara cetakan atas kop dengan drag cetakan bawah itu bisa menyatu, ya. Parting line-nya harus jelas, dimana kita bisa nantinya menghasilkan cetakan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Nah, jadi di sini harus bisa memperhatikan bagaimana yang perlu diperhatikan. Nah, perhatikan lagi, ya, cetakan tadi ada dua bagian, yaitu kop dan drag, ya, ada dua bagian. Kemudian pour basin racer, posisinya cawan itu harus lebih tinggi dari racernya, ya, racernya, ya, dan lebih tinggi dari cavity, ya. Posisinya kita harus lihat cavity-nya di mana. Kalau cavity-nya di atas, ya, kalau seandainya tuangnya tidak bisa penuh, ya. Nah, racer ukurannya cukup besar, ya. Racer terbuka ataupun tertutup itu ada dua, ya. Nah, ini perhatikan juga cetakan terdiri dari kup tadi. Kupnya diperlukan karena adanya proses pengeluaran pola, ya. Nanti bagaimana membukanya kalau tidak ada bagian atas dan bagian bawah, ya, cetakan atas dan bagian. Nah, jadi ada proses pemasangan intinya di mana tempat letak intinya, ya, inti dari cetakan kita. Jadi di sini penting sekali memperhatikan hal-hal yang disebutkan tadi, ya. Nah, bisa bisa dimengerti untuk itu agar kita bisa menghasilkan sesuatu cetakan pasir yang baik, ya, yang baik dan juga
akan menghasilkan hasil dari cetakan dengan baik dan bagus ya. Nah, kedua, kenapa kita harus memperhatikan cawan ya dan posisi racer lebih tinggi dari kaviti. Ya, kalau dilihat logam mengalir karena gaya gravitasi. Maka kalau seandainya itu cawannya itu di bawah kan tidak bisa mengisi kavitinya ya, mengalir menurut gaya gravitasi ya. Nah, dan itu juga menjamin kelancaran dari aliran material ke rongga cetaknya ya. Maka posisinya harus lebih tinggi. Nah, itu harus diperhatikan di sini ya. Jangan kita membuat sembarangan ya. Nah, jadi cetakan itu ya, makanya dibuat cetakan pasirnya tadi, bagian atas, bagian bawah ada kavitinya di tengah-tengah ya. Itu untuk memperhatikan resin. Nah, kemudian ya resin yang dibuat cukup besar. Kenapa? Ya, di sini perlu ini artinya nanti ada penyusutan ya. Nah, kalau seandainya resennya kecil, nantinya ditakutkan ya tidak terisi penuh rongganya. Kemudian dibuat terbuka ataupun tertutup ya. Nah, kenapa? Ya supaya kita tahu di dalamnya itu ya pembekuan dari materialnya ya. Posisinya terbuka ya kita tahu nantinya sudah penuh atau tidak. Kalau tertutup semua kan kita tidak tahu material kita itu sudah memenuhi kaviti atau tidak waktu pengaliran logamnya ya. Nah, ini 4 hal yang baru di ini. Yang kelima, ada cetakan mempunyai pori ya. Secara alami pasir dipadatkan akan mempunyai pori, namun pori itu dipengaruhi oleh kekuatan pemadat. Dan semakin padat maka porinya semakin kecil, semakin kurang pemadatan semakin besar hasil cetakannya tidak tahu memiliki tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan karena berpori, rongga porinya besar dan itu juga bisa menangkap udara ya. Di dalam pori-porinya itu nanti ada udara masuk di dalam cetakan kita ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Nah, yang hal lain yang perlu diperhatikan di sini ya, kita dengan mesin, tetapi di sini pasir ya, makanya pemadatannya harus benar-benar padat ya, harus benar-benar padat. Nah, ini yang hal yang kelima yang harus diperhatikan ya. Nah, adapun ya dari kelima hal tadi yang ini yang harus kita perhatikan ya, sebab kalau tidak kita perhatikan ini maka apa yang akan terjadi. Nah, ini bila kita lihat ya, ini cetakan bagian atas itu cup kalau dipotong ya. Kemudian itu ada di sini itu ada racernya, kemudian ada racer yang tertutup blind racer dan juga ada yang open, ini intinya ya. Yang kecil bulat itu seperti silinder itu adalah inti. Kemudian ini ada parting lainnya ya, ada flashnya, rongganya ya, sehingga bisa ini. Nah, ini cetakan pasir ya, prinsip kerjanya kita sekedar menuangkan ya, seperti gambar tadi itu hanya menuangkan. Nanti logamnya mengalir ya, bila ada kotoran yang terbawa nanti ditahan oleh coke ya, itu tadi. Nah, kemudian logam melanjutkan aliran melalui runner dan ingetnya ya, selanjutnya masuk ke rongga cetak. Logam terus mengalir hingga logam tersebut bisa kita lihat di sini. Ya, itu pasir cetak ini prinsip kerjanya ya. Racer ya. Tadi kenapa kita ada coke ya? Pasti ada kotoran yang terbawa masuk melalui dari cawan screw masuk ke coke itu, kemudian baru ke runner. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.